Malam itu dingin. Angin menerpa wajah Naidin yang berkeringat. Wanita itu berdiri di depan pintu sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tangan kirinya menggenggam perut besarnya yang sudah hampir 9 bulan. Ia kehabisan napas setelah berjalan cukup jauh. Tubuhnya berat, dan setiap langkah terasa seperti membawa beban dunia. Namun, Naidin tidak punya pilihan. Suaminya terlilit hutang besar, dan penyelidikan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang yang cukup untuk melunasinya. Astaga, rintihnya sambil menyandarkan tubuh ke dinding bata dingin. Ia merasakan tendangan bayinya di dalam perutnya, seperti protes terhadap kondisi yang harus mereka hadapi. Tenang, sayang, kita hanya perlu bertahan sedikit lagi, bisiknya kepada dirinya sendiri. Meskipun ia tahu, ini jauh dari kata mudah. Naidin, kau tidak harus melakukan ini, kata Leo dengan suara gemetar, tatapan penuh penyesalan. Apa aku punya pilihan? Leo, kau yang menempatkan kita dalam situasi ini, balas Naidin dingin. Aku harus melakukannya, atau kita akan kehilangan segalanya. Leo hanya bisa menunduk, rasa bersalah menghantuinya. Sekarang, di depan gudang tempat ia harus memulai penyelidikannya. Naidin merasa tubuhnya hampir menyerah. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang pesan dari Alrik. Cari tahu siapa yang mencuri uang itu. Aku tidak peduli caranya. Aku hanya butuh nama. Ingat, ini rahasia. Naidin mendesah panjang. Bagaimana aku bisa melakukannya dalam kondisi seperti ini? Gumamnya. Tapi ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Naidin melangkah masuk ke dalam gudang yang gelap dan berdebu. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung. Rasa sakit di punggungnya semakin menjadi jeti, dan perutnya terasa semakin berat. Ia harus berhenti setiap beberapa langkah untuk mengatur napas. Tuhan. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Rintihnya sambil menggenggam sisi rak besi yang berkarat untuk menopang tubuhnya. Saat ia menyisir sudut-sudut gudang dengan senter kecilnya, ia menemukan beberapa dokumen yang tersebar di lantai. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu dokumen, mencoba memeriksa isinya. Namun, sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Naidin segera bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, menahan napas meskipun rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit diam. Siapa itu? Suara pria yang kasar menggema di dalam gudang. Naidin bisa mendengar suara senjata di tangan pria itu, menambah ketegangan. Naidin mencoba tetap tenang, tetapi bayinya kembali menendang keras. Tidak sekarang, bisiknya, menahan suara rangan agar tidak terdengar. Pria itu mendekat, dan Naidin tahu ia harus bertindak cepat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia merangkak perlahan ke arah pintu belakang gudang. Napasnya terputus-putus, setiap gerakan terasa menyakitkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sahabat, Naidin akhirnya berhasil keluar dari gudang itu. Ia terjatuh ke tanah, memegangi perutnya dengan erat. Rasa sakit semakin menjadi jeti, tetapi ia tidak punya waktu untuk berhenti. Aku harus melakukannya untuk keluargaku, gumamnya, memaksakan diri untuk berdiri lagi. Malam itu, Naidin menyadari bahwa tugas ini bukan hanya tentang menyelidiki kasus besar, tetapi juga tentang bertahan hidup. Ia harus melawan rasa sakit, kelelahan, dan ketakutan yang terus menghantuinya. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa penderitaannya belum berakhir. Dalam pikirannya, Naidin terus mengulang-ulang alasan mengapa ia berada di sini. Untuk Leo, untuk keluarganya, untuk bayi yang belum lahir ini. Tetapi semakin lama, ia mulai meragukan apakah ia mampu melanjutkan. Naidin menatap dokumen yang berhasil ia selamatkan dari gudang. Tulisan di atasnya penuh dengan angka dan catatan tangan yang terlihat terburu-buru. Salah satu nama yang terus muncul adalah Marcus Delgado, seorang pengusaha dengan reputasi gelap. Ia tahu bahwa nama itu adalah petunjuk penting, tetapi ia tidak punya banyak waktu untuk merenung. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar mendekat. Naidin langsung menoleh dengan panik. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding bangunan terdekat, mencoba menyembunyikan dirinya. Mobil hitam berhenti di depan gudang, dan beberapa pria bertubuh besar keluar dengan wajah serius. Mereka sudah tahu aku di sini, bisiknya. Matanya terbelalak penuh ketakutan. Para pria itu mulai menyisir area sekitar. Naidin tahu bahwa jika mereka menemukannya, segalanya akan berakhir. Ia merasakan bayinya menendang keras, membuat rasa sakit di perutnya semakin menjadi jeti. Jangan sekarang. Sayang, tolong jangan sekarang, bisiknya sambil menekan perutnya. Naidin mencoba melangkah pelan menjauh dari tempat itu, tetapi rasa sakit membuat setiap langkah menjadi siksaan.
Ia menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan suara rintihannya, sementara air matanya mengalir tanpa henti. Di tengah ketegangan itu, salah satu pria melihat ke arahnya. "Hei, ada seseorang di sana!" teriaknya. Nadine panik. Dengan sisa tenaga, ia mulai berlari, meskipun tubuhnya memberontak. Kakinya terasa berat, punggungnya seperti terbakar, dan perutnya seperti akan pecah. Erangnya, tubuhnya hampir terjatuh, tetapi ia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa jauh, para pria itu mengejarnya, dan Nadine tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia melihat sebuah gang sempit di dekatnya dan segera berlari masuk, menyandarkan tubuhnya ke dinding yang dingin. Mereka tidak akan menemukanku di sini, katanya dengan napas terengah-engah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu, dan langkah kaki para pria itu perlahan menjauh. Nadine mencoba mengatur napas, tetapi kontraksi semakin kuat. Ia terjatuh ke lantai yang dingin, memegangi perutnya dengan kedua tangan. "Tidak sekarang, tolong, aku tidak bisa," rintihnya. Air mata terus mengalir. Di tengah rasa sakitnya, ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan melihat nama Leo di layar. "Nadine, kau di mana? Apa kau baik-baik saja?" Suara Leo terdengar cemas. "Leo, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya," jawab Nadine. Suaranya lemah dan bergetar. "Kau harus bertahan, demi kita, demi bayi kita." Leo mencoba menyemangatinya, tetapi kata-katanya terasa hampa di telinga Nadine. Ia sudah terlalu lelah, terlalu sakit, dan terlalu takut. Setelah menutup telepon, Nadine memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun tubuhnya sudah di ambang batas. Ia tahu bahwa tugas ini belum selesai. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran tentang Marcus Delgado dan menyelamatkan keluarganya. Dengan langkah gontai, Nadine keluar dari gang sempit itu dan melanjutkan perjalanannya ke tujuan berikutnya. Di bawah hujan yang semakin deras, ia berjuang melawan rasa sakit dan ketakutannya, berharap bahwa semuanya tidak sia-sia. Hujan terus mengguyur, menutupi suara langkah Nadine yang terseok-seok di atas jalanan berbatu. Setiap gerakan terasa seperti tusukan tajam di punggungnya, dan kontraksi di perutnya semakin sering. Bayinya tampak tidak nyaman, terus bergerak seolah mencoba mencari posisi di tengah penderitaan ibunya. Aku tidak bisa terus seperti ini, erangnya. Berhenti di bawah sebuah lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia meremas sisi perutnya, berharap rasa sakit itu mereda meskipun hanya sesaat. Namun, ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Para pria yang mengejarnya mungkin masih berada di sekitar. Jika mereka menemukannya, bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga nyawa bayinya. Setelah beberapa menit beristirahat, Nadine kembali melangkah. Tujuannya adalah sebuah apartemen kecil di sisi kota. Menurut dokumen yang ia temukan di gudang, tempat itu adalah salah satu lokasi yang sering dikunjungi Marcus Delgado. Nadine berharap bisa menemukan petunjuk lain di sana. Saat tiba di depan apartemen, Nadine melihat seorang penjaga berdiri di pintu masuk. Penjaga itu besar, dengan tubuh kekar dan tatapan tajam. Nadine tahu ia tidak bisa begitu saja masuk tanpa menarik perhatian. "Aku tidak punya pilihan," gumamnya sambil merogoh tasnya, mengambil selembar uang kertas yang cukup besar. Ia berjalan mendekati penjaga dengan langkah berat, berusaha terlihat setenang mungkin meskipun wajahnya penuh rasa sakit. Aku harus masuk. Aku punya urusan penting dengan salah satu penghuni di sini." Penjaga itu meliriknya dengan curiga. "Siapa kau? Dan kenapa kau terlihat seperti itu?" Ia menunjuk ke perut besar Nadine. "Bukan urusanmu," balas Nadine tegas. Meskipun suaranya sedikit gemetar, ia menyodorkan uang itu ke tangan penjaga. "Aku hanya butuh waktu beberapa menit." Pria itu menimbang-nimbang sejenak, lalu mengangguk. "Cepat, dan jangan macam-macam." Nadine segera masuk, merasakan lututnya hampir menyerah. Lift di apartemen itu rusak, memaksanya menaiki tangga menuju lantai 2. Setiap langkah adalah perjuangan. Dengan rasa sakit yang semakin tajam di perut dan punggungnya, di depan pintu apartemen yang dimaksud, Nadine mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagangnya, dan pintu itu terbuka. Ruangan di dalamnya gelap dan berantakan. Botol-botol minuman berserakan di lantai, bersama beberapa dokumen yang terlihat seperti laporan keuangan. Nadine menyalakan senter kecilnya dan mulai memeriksa ruangan. "Ini dia," gumamnya saat menemukan sebuah amplop di atas meja. Isinya adalah beberapa foto dan catatan transaksi yang menunjukkan keterlibatan Marcus Delgado dalam penggelapan uang perusahaan. Namun, sebelum ia sempat membaca lebih jauh,
Suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Nadine langsung menyembunyikan dokumen itu di dalam tasnya dan mencari tempat untuk bersembunyi. Tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal-sengal. Tolong jangan sekarang, bisiknya sambil memegangi perutnya yang kembali berkontraksi. Pintu apartemen terbuka dengan kasar. Dua pria masuk. Salah satunya adalah penjaga yang tadi ia suap. Mereka mulai memeriksa ruangan. Tampak mencari sesuatu atau seseorang. Ada yang masuk ke sini? Kata salah satu dari mereka. Aku bisa merasakannya. Nadine merapatkan tubuhnya di balik sofa tua yang penuh debu. Menahan napas meskipun rasa sakit di tubuhnya hampir tak tertahankan. Ia tahu, jika mereka menemukannya, semuanya akan berakhir. Pria-pria itu terus mencari. Tetapi suara dari luar apartemen tiba-tiba menarik perhatian mereka. Dengan langkah tergesa, mereka keluar, meninggalkan ruangan dalam keadaan berantakan. Nadine menarik napas panjang. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini. Tubuhnya terlalu lemah, dan bayinya bisa lahir kapan saja. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Mereka belum selesai denganku, dan aku juga belum selesai dengan ini, katanya dengan suara bergetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, Nadine keluar dari apartemen, membawa dokumen yang mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Di bawah hujan yang semakin deras, ia melangkah menuju tujuan berikutnya, meskipun tubuhnya hampir menyerah pada rasa sakit dan kelelahan. Hujan tidak berhenti, menambah dinginnya malam yang sudah berat bagi Nadine. Langkahnya semakin lambat, tubuhnya hampir menyerah. Ia terus memegangi perutnya yang terasa seperti medan perang. Dengan kontraksi yang datang lebih sering dan lebih kuat, napasnya pendek-pendek, keringat dingin membasahi wajahnya meskipun udara terasa menusuk. Astaga, aku harus bertahan, gumamnya. Mencoba memberikan semangat pada dirinya sendiri. Nadine tahu bahwa dokumen di dalam tasnya adalah kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Tetapi setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan dirinya sendiri. Di tengah jalan yang gelap, ia melihat sebuah telepon umum yang terlihat usang. Dengan sisa-sisa tenaga, ia melangkah ke arahnya. Tangannya gemetar saat ia mengangkat gagang telepon dan memasukkan koin. Ia memutar nomor Alrik, pemberi tugasnya. Suara berderak terdengar dari seberang. Sebelum suara pria itu menyahut, akhirnya kau menghubungi. Kau berhasil menemukan sesuatu. Suara Alrik terdengar tenang. Tetapi ada nada mendesak di dalamnya. Aku punya dokumen yang membuktikan keterlibatan Marcus Delgado. Jawab Nadine dengan suara lemah. Tapi, aku tidak tahu apakah aku bisa terus melanjutkan. Kondisiku, tidak ada ruang untuk kelemahan. Nadine, potong Alrik. Bawa dokumen itu ke lokasi yang sudah kita sepakati. Aku akan menunggumu di sana. Nadine menggigit bibirnya, menahan emosi yang bercampur aduk. Aku hanya ingin memastikan kau akan melindungi keluargaku. Keluargamu akan baik-baik saja. Selama kau menyelesaikan tugas ini, jawab Alrik dingin sebelum telepon terputus. Nadine terdiam sejenak, menggenggam gagang telepon dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ini bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang keluarganya. Terutama bayi yang belum lahir ini. Ia merintih pelan, memegangi perutnya yang terasa semakin tegang. Tendangan dari bayinya menjadi lebih keras, membuatnya hampir jatuh ke tanah. Perjalanan ke lokasi yang dimaksud adalah ujian terakhir bagi Nadine. Lokasi itu adalah sebuah gudang tua di pinggir kota. Tidak jauh dari tempat ia memulai penyelidikan. Setiap langkahnya terasa seperti memikul gunung di punggungnya. Saat ia tiba, tubuhnya sudah di ambang batas. Gudang itu gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di luar pintu masuk. Nadine membuka pintu dengan hati-hati, langkahnya berat dan tertatih. Di dalam, Alrik berdiri dengan tangan menyilang di dada, dikelilingi oleh beberapa pria bersenjata. Wajahnya yang dingin tidak menunjukkan empati sedikit pun terhadap kondisi Nadine. Kau berhasil, aku harus mengakui. Aku tidak menyangka, kata Alrik sambil tersenyum tipis. Nadine menyerahkan tasnya. Tangannya gemetar. Ini dokumennya, seperti yang kau minta. Sekarang, selamatkan keluargaku. Alrik membuka tas itu dan memeriksa isinya dengan seksama. Wajahnya berubah puas. Bagus, kau benar-benar hebat, Nadine. Namun, sesuatu dalam nada suaranya membuat Nadine merasa tidak nyaman. Ia mencoba berdiri tegak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kontraksi semakin kuat, membuatnya jatuh berlutut. Astaga, tidak, sekarang. Terangnya. Tangannya memegangi perutnya dengan erat. Alrik menatapnya dengan dingin. Sayang sekali,
Nadine, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Kau tidak lagi berguna. Nadine menatapnya dengan mata melebah. Kau berbohong. Suaranya penuh dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Alric memberi isyarat kepada salah satu pria bersenjata untuk mendekati Nadine. Singkirkan dia, aku tidak butuh saksi. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Nadine merasakan gelombang keberanian terakhir muncul dalam dirinya. Dengan cepat, ia meraih pistol kecil yang ia sembunyikan di saku mantelnya. Meski tangannya gemetar, ia mengarahkannya ke Alric. Jangan mendekat, teriaknya dengan suara yang bergetar tetapi penuh tekad. Pria-pria di sekitar Alric terkejut, dan suasana menjadi tegang. Nadine tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya antara hidup atau mati. Ia harus melindungi dirinya dan bayinya. Gudang itu senyap sejenak. Hanya suara napas Nadine yang terengah-engah memenuhi udara. Tangannya gemetar memegang pistol kecil. Ujungnya diarahkan langsung ke Alric. Mata Nadine penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Tetapi di balik itu ada api keberanian yang menyala-nyala. Jangan mendekat, katanya dengan suara bergetar, tetapi tetap tegas. Alric, dengan senyuman dingin yang tidak pernah pudar dari wajahnya, mengangkat tangannya perlahan-lahan sebagai tanda menyerah. Tenang, Nadine. Kau tidak ingin membuat keputusan yang salah sekarang. Bukan, kau dalam kondisi rapuh. Bayi itu butuh kau tetap hidup. Diam, bentak Nadine. Meskipun ia tahu bahwa ia sedang bertaruh dengan sisa tenaganya. Kau sudah berbohong padaku. Memanfaatkan aku. Aku tidak akan membiarkan kau lolos. Pria-pria bersenjata di sekeliling Alric tampak ragu untuk bergerak. Situasi ini bukan sesuatu yang mereka duga. Mereka memandang pemimpin mereka. Menunggu perintah. Rasa sakit di tubuh Nadine semakin menjadi jeti. Kontraksi yang intens menyerang seperti gelombang besar, membuat tubuhnya hampir roboh. Ia menggigit bibirnya, menahan erangan agar tidak terlihat lemah. Ia merintih pelan, mencoba menjaga pistolnya tetap terarah. Melihat kondisi Nadine, Alric melangkah maju perlahan. Lihat dirimu, Nadine. Kau tidak punya cukup kekuatan untuk melawanku. Letakkan senjata itu, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Nadine tahu ia tidak bisa mempercayai Alric. Dalam benaknya, satu-satunya jalan keluar adalah bertindak cepat sebelum tubuhnya benar-benar menyerah. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia mengarahkan pistolnya sedikit lebih tinggi. Aku bilang, jangan mendekat, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh gudang. Tiba-tiba, suara sirena terdengar dari kejauhan. Lampu biru dan merah memantul masuk melalui celah-celah gudang. Alric dan anak buahnya terlihat panik, sementara Nadine mencoba tetap fokus di tengah kekacauan itu. Kau memanggil polisi? Alric bertanya dengan nada tajam. Nadine tersenyum lemah. Kau pikir aku akan datang ke sini tanpa rencana? Jawabnya dengan napas terputus-putus. Pintu gudang terbuka dengan keras, dan tim polisi bersenjata lengkap masuk. Dalam hitungan detik, Alric dan anak buahnya dikepung. Salah satu polisi segera mendekati Nadine, yang sudah hampir tidak sadarkan diri. Nona, kau baik-baik saja? Tanya petugas itu, mencoba menahan tubuh Nadine yang hampir jatuh. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin ini berakhir, ucap Nadine dengan suara lemah. Beberapa menit kemudian, Alric dan anak buahnya digiring keluar gudang dengan borgol di tangan. Polisi lainnya membantu Nadine keluar dari gedung itu. Saat tubuhnya dimasukkan ke dalam ambulans, ia merasa lega untuk pertama kalinya. Namun, perjuangannya belum selesai. Rasa sakit semakin kuat. Dan ia tahu bahwa bayinya sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Tolong, aku rasa aku akan melahirkan, katanya kepada petugas medis di sebelahnya. Petugas itu segera bertindak, memberikan arahan kepada timnya untuk mempercepat perjalanan ke rumah sakit. Di dalam ambulans, Nadine terbaring dengan tubuh berkeringat. Petugas medis mencoba menenangkannya, tetapi rasa sakit itu terlalu besar. Ia memejamkan matanya, air mata mengalir di pipinya. Sayang, tolong tunggu sedikit lagi, bisiknya kepada bayinya. Ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan, tetapi ia akan berjuang demi anaknya. Malam itu, di tengah gelap dan dinginnya kota, Nadine menghadapi pertarungan terakhirnya antara hidup dan mati. Ia memutuskan untuk terus bertahan, karena ia tahu bahwa keajaiban sering datang pada saat-saat paling gelap. Ambulans melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan yang basah dan dingin. Di dalamnya, Nadine terbaring dengan tubuh yang lemah, tetapi tekadnya tetap kuat. Petugas medis di sampingnya terus memantau kondisinya, sementara kontraksi semakin sering menyerang. Tolong, ini terlalu sakit, rintih Nadine. Tangannya erat memegang sisi ranjang darurat. Tenang, Nona,
Kita hampir sampai di rumah sakit, jawab petugas itu, mencoba menenangkannya meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Namun, Nadine tahu waktunya tidak banyak. Bayinya tidak akan menunggu. Ia merasakan desakan yang semakin kuat. Tubuhnya seolah memaksa untuk melahirkan di sini dan sekarang. Di rumah sakit, para dokter dan perawat sudah siap menyambut ambulans itu. Saat pintu ambulans dibuka, Nadine langsung dibawa ke ruang bersalin. Lampu-lampu terang di langit-langit menyilaukan matanya. Dan suara langkah kaki para tenaga medis terdengar seperti dentuman yang mengisi ruangan. Kontraksi sudah terlalu dekat. Kita harus bertindak cepat, seru salah satu dokter. Nadine mencoba mengumpulkan semua kekuatannya yang tersisa. Ia menatap langit-langit dengan napas tersengal. Air mata terus mengalir. "Tolong, selamatkan bayiku," katanya dengan suara bergetar. "Fokus, Nona, dan ikuti arahan kami," jawab dokter dengan tegas. Proses persalinan itu panjang dan penuh perjuangan. Nadine merasakan setiap rasa sakit yang menusuk. Setiap tarikan napas terasa seperti melawan arus besar. Tetapi di tengah semua itu, ia terus bertahan. Ia tahu bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Setelah perjuangan yang luar biasa, tangisan bayi akhirnya memenuhi ruangan. Suara itu menggantikan semua rasa sakit dan kelelahan yang Nadine rasakan. Ia terkulai lemas di atas ranjang, tetapi senyumnya mulai muncul. "Anakku," bisiknya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Perawat mendekat dengan bayi yang sudah dibersihkan dan dibungkus kain hangat. "Selamat, Nona, ini anak laki-laki." Nadine menggendong bayi itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap wajah mungilnya, matanya yang kecil, dan tangannya yang mungil menggenggam jari Nadine. Semua penderitaan yang ia alami terasa sepadan. Kau adalah alasan aku bertahan," katanya sambil mencium kening bayinya. Beberapa hari kemudian, Nadine berada di kamarnya di rumah sakit. Ditemani bayinya yang tidur di tempat tidur kecil di sampingnya. Suasana tenang dan damai, jauh dari kekacauan yang baru saja ia lewati. Leo masuk ke ruangan dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mendekati Nadine perlahan, tidak tahu harus berkata apa. "Nadine, aku tidak tahu bagaimana meminta maaf untuk semua ini," katanya akhirnya. Nadine menatapnya dengan tatapan tegas tetapi lembut. "Kau hampir menghancurkan kita, Leo, tetapi aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Satu-satunya alasan aku bertahan adalah untuk anak ini. Jangan pernah sia-siakan apa yang aku perjuangkan." Leo mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. Ia berjanji untuk berubah, untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, kasus Marcus Delgado menjadi berita utama. Penangkapan besar-besaran dilakukan berdasarkan bukti yang Nadine kumpulkan, dan Ulrich kini menghadapi hukuman penjara. Nadine memutuskan untuk berhenti sebagai detektif bayaran. Ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi hanya miliknya, tetapi juga milik anaknya. Malam itu, di rumah kecil mereka, Nadine duduk di kursi goyang sambil menggendong bayinya yang tertidur. Ia menatap bulan di luar jendela, mengingat semua yang telah ia lewati. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal," katanya sambil membelai kepala bayinya. "Aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi." Malam itu, Nadine akhirnya merasa damai. Perjuangannya telah membawa sebuah kehidupan baru, dan ia tahu bahwa ia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya.